Contoh.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kembali pada pagi ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita, metode penelitian ya. Nah, pada hari ini kita akan presentasi berdasarkan masing-masing kelompoknya. Nah, di Zoom ini akan saya bagi breakout-nya. Tapi sedikit saya jelaskan. Untuk pembagian room-nya itu di masing-masing kelompok itu kan ada urutan nama ya, urutan nama di halaman depan kalian itu, di halaman depan masing-masing kelompok tergantung urutan berapa di kelompoknya. Misalnya ini contohnya, misalnya di kelompok C itu ada 7 orang ya, misalnya 1 Indira, Gunawan, Basuki, Dian, Arina, Firman, Andi, misalnya begitu. Nah, kalau urutannya 1, 2, 3, 4, 5, itu sesuai dengan nomor roomnya 1, 2, 3, 4, 5 juga. Nah, nomor urutan 6, 7, dan seterusnya, nomor 6 ini menjadi room 1 ya. Room 1, 7-nya 2, 8, 3, dan seterusnya. Kalau dia satu kelompok lebih dari 5 orang. Room akan saya buat sebanyak 5, jadi menyesuaikan. Kemudian di dalam room tersebut, jika satu materi itu sudah dijelaskan oleh satu orang dengan materi yang sama, tidak perlu lagi dijelaskan ya, karena sudah mewakili oleh seseorang itu. Kecuali ada pertanyaan, kemudian teman yang satu materi itu membantu menjelaskan, itu tidak masalah. Ya, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya bagi roomnya. Kalau dari saya tidak ada, Pak. Oke, kalau gitu saya bagi. Silakan join masing-masing. Lain. Oke.
Kelihatan gak? Kelihatan. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok perwakilan kelompok 1 beranggotakan aku Raisa Amalia. Raisa Amalia, NIM 1911016220023 dan Tri Aditya Iswahyudi dengan NIM 191101663100021 akan membawakan kelompok tentang konsep dasar penelitian, identifikasi masalah, dan hipotesis. Dimulai dari aku dulu lah. Yang pertama ada pendahuluan. Penelitian merupakan suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama dengan menggunakan prosedur ilmiah dengan prosedur maupun aturan yang berlaku. Kenapa? Karena penelitian ilmiah ini dilakukan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang terjadi pada saat ini. Hasil penelitian berupa karya ilmiah dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti makalah, laporan penelitian, buku-buku ilmiah, atau karya ilmiah lainnya yang dipublikasikan. Tahapan penelitian ilmiah terdiri dari 7 tahapan. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga penelusuran pustaka, yang keempat rancangan penelitian, kelima pengumpulan data, keenam pengolahan data, dan ketujuh penyimpulan hasil. Dalam penelitian ilmiah kita dituntut untuk berpikir logis. Berpikir logis. Salah. Berpikir logis artinya kemampuan untuk menarik kesimpulan yang benar menurut aturan logika dan dapat membuktikan kesimpulan tersebut berdasarkan pengetahuan atau ilmu yang sudah diketahui. Proses berpikir logis dan sistematis ini berguna untuk membentuk dan mengevaluasi keyakinan kita terhadap suatu penalaran yang berguna untuk menentukan secara logis dan objektif apakah suatu pernyataan itu bernilai benar atau salah. Dalam berpikir logis ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada logika. Logika itu adalah metode berpikir untuk menarik kesimpulan dari pernyataan yang tersedia. Kemudian penalaran yaitu menghubung-hubungkan fakta atau bukti yang diketahui menuju pada suatu kesimpulan. Dan yang ketiga ada argumen atau pernyataan yang dapat membuat tesis menjadi benar. Ada 2 jenis berpikir dengan nalar. Yang pertama ada berpikir induktif, biasanya dimulai dari hal-hal khusus, kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Kemudian ada berpikir deduktif, yaitu dimulai dari hal-hal yang lazim terlebih dahulu, baru ditarik kesimpulan pada hal-hal yang khusus. Penalaran induktif berasal dari pengetahuan sebelumnya mengenai sejumlah kasus sejenis yang bersifat khusus, individual, dan konkret. Logika induktif berasal dari pengetahuan baru yang disimpulkan dari pengetahuan sebelumnya. Alur pikirnya dimulai dari hal yang spesifik ke arah yang lebih umum. Tipe berpikir induktif ada 3. Sebenarnya ada banyak, cuman yang sering dipakai ada 3. Yang pertama, weak inductive argument. Premis-premisnya tidak memberikan bukti yang kuat
untuk mendukung kesimpulan. Ada yang strong, premis-premisnya memberi bukti yang kuat untuk mendukung kesimpulan, dan good, induktif argumen, yaitu suatu induktif argumen yang kuat dengan premis-premis yang benar. Ciri-ciri penalaran induktif, 1. Sintesis, 2. General, 3. Posteriori, dan 4. Kesimpulan tidak mungkin mengandung nilai kepastian mutlak. Nah, ini contoh penalaran induktif. Diketahui di negara A yang memiliki iklim tropis, tumbuh sebuah pohon, sebut saja pohon X. Hal yang sama terjadi di negara B, C, dan D yang memiliki iklim tropis. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa negara yang beriklim tropis pasti memiliki pohon X. Tetapi kesimpulannya ini masih belum bisa dibuktikan nilai mutlaknya. Biasanya cuma sebatas probabilitas. Kalau dari sini kan probabilitasnya berarti mungkin lebih dari 70% negara dengan iklim tropis ada pohon X gitu. Kemudian ada penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang berdasarkan pada pengetahuan sebelumnya yang bersifat umum, serta menyimpulkan pengetahuan baru yang bersifat khusus. Penalaran ini merupakan suatu argumen yang terdiri dari premis-premis dan kesimpulan. Ciri-ciri penalaran deduktif adalah analitis, tautologis, teori, dan argumen deduktif selalu dapat dinilai salah atau tidaknya. Contoh penalaran deduktif. 1. Setiap ada premis, setiap hewan adalah makhluk hidup. Kelinci adalah hewan. Kesimpulannya dianggapkan premis 1 dan 2 ini benar. Jadi kalau kita membuat kesimpulan kelinci adalah makhluk hidup, itu bisa dinilai salah atau tidaknya. Jawabannya itu antara iya, benar, atau tidak, kayak gitu. Kalau dari premis sini kan benar loh, setiap hewan adalah makhluk hidup, kelinci adalah hewan. Kelinci adalah makhluk hidup. Kemudian yang contoh 2, semua manusia bisa mati. Aristoteles adalah manusia. Kesimpulannya Aristoteles bisa mati. Contoh penalaran yang salah berarti Aristoteles tidak bisa mati. Kemudian untuk materi metode penelitian akan disampaikan oleh Saudara Aditya Syahidi. Ya. Ini kamu jalan itu apa? Share screen lo, kado Saula. Iya, ya. Oke. Selanjutnya metode penelitian yang akan saya lanjutkan. Kemudian metode penelitian itu adalah sebuah kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan berpikir untuk menyusun suatu gagasan terarah. Nah, metode penelitian itu bisa dilihat ini ada prosedur, alat, dan desain penelitian. Selanjutnya, nah, tipe-tipe metode bisa dilihat juga di sini. Ada kooperatif, sejarah, deskriptif, studi kasus, percobaan, dan survei. Selanjutnya, nah, metodologi penelitian itu sendiri adalah suatu formula yang mana dalam penerapan penelitian dalam melakukan penelitian itu terdapat langkah-langkah dan juga hasil penelitian. Selanjutnya, metodologi penelitian dalam ilmu komputer itu terdapat langkah-langkah atau tahapan seperti metode, teknik, alat, dan dokumentasi yang tujuan untuk membantu peneliti dalam meminimalkan risiko kegagalan. Selanjutnya, nah, di sini bisa dilihat perbedaan metode dan metodologi. Metodologi itu lebih ke suatu kerangka, sedangkan metode penelitian itu adalah teknik dan prosedurnya. Selanjutnya, di sini ada manfaat metodologi. Manfaat metodologi yaitu seperti mengetahui arti pentingnya riset, sehingga keputusan yang dibuat dapat dipikirkan dan diatur dengan sebaik-baiknya. Dan di sini metodologi juga bisa membuat kita lebih berpengetahuan dan juga lebih berguna dalam berargumen. Metodologi bisa membuat kita lebih memahami penelitian yang dilakukan, lebih bertanggung jawab, dan lebih responsibel.
Dan dalam penerapkan metodologi pada penelitian, kita bisa menguraikan lebih banyak lagi gambaran berupa saran, masukan yang bisa kita elaborate atau kita gabungkan, diskusikan, dan dipondasikan berdasarkan fakta yang ditemukan dan memunculkan ide-ide yang baru. Selanjutnya, proses penelitian itu sendiri untuk meningkatkan kualitas keilmuan, maka kita perlu melakukan penelitian dengan menggunakan proses penelitian yang agar dapat mencapai optimasi pada berbagai keputusan riset. Selanjutnya, adapun karakteristik dasar penelitian ilmiah bisa dilihat di sini, di mana karakteristik dasar itu adalah berpikir induktif general, berdasarkan fakta, bersifat objektif, dapat dianalisis, bersifat kuantitatif, dan berpikir deduktif hipotesis. Karakteristik dasar ini kemudian akan akan dipadatkan dan dijadikan dasar untuk tahapan pada penelitian, yaitu penetapan masalah, pencarian literatur, membuat desain penelitian, pengumpulan data, analisa data, hasil penelitian yang kemudian kita dapat simpulkan pada akhirnya. Selanjutnya, kemudian identifikasi dan perumusan masalah. Identifikasi dan perumusan masalah ini tujuannya dilakukan untuk membuat penelitian memiliki sasaran yang jelas, di mana kita dapat mengubah suatu topik ke dalam disesuaikan dengan kemampuan peneliti dan batasan sumber daya yang ada. Selanjutnya, kemudian ada permasalahan yang baik memiliki tiga ciri utama, yaitu dalam arti bahwa permasalahan tersebut memiliki bersifat asli atau original. Itu menjadi nilai penelitian. Arti permasalahan tersebut dapat dipecahkan visible, dan kemudian artinya bahwa permasalahan yang diangkat menarik minat bagi si peneliti, yaitu sesuai dengan kualifikasi peneliti. Selanjutnya, kemudian di sini ada langkah-langkah dalam merumuskan masalah. Masalah yang telah ditemukan belum menjadi suatu jaminan bahwa masalah yang ditemukan layak untuk diteliti. Kita harus mempertimbangkan juga apakah masalah tersebut nanti akan memberikan masukan ataupun feedback bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Permasalahan yang baik akan memberikan nilai kontribusi bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, kemudian ada 4 langkah penting dalam perumusan masalah. Yang pertama yaitu kita menentukan masalah tersebut. Kemudian kita mencari berbagai kemungkinan dari berbagai faktor yang kaitan dengan fokus penelitian yang tadi. Di antara faktor-faktor tersebut ada faktor yang dimana menarik untuk ditelusuri, kemudian ditetapkan faktor apa yang dipilih, yang kemudian pada akhirnya kita mengaitkan secara logis menjadi fokus penelitian. Kembali ke poin pertama. Selanjutnya, di sini ada contoh perumusan. Permasalahan yang ingin dikaji sebaiknya diuraikan mulai dari permasalahan secara umum, hingga akhirnya terbentuk suatu permasalahan yang lebih khusus dan spesifik. Dalam pencarian topik permasalahan ini, perlu adanya permasalahan terhadap objek yang ingin diteliti, baik melalui fenomena-fenomena yang ada, teori, hipotesis, maupun eksperimen. Selanjutnya, ya bisa dilihat di sini ada contoh abstrak yang kami ambil, yaitu abstrak dengan judul Preferensi Mahasiswa dalam Menggunakan Quick Response Kode Indonesia Standar, atau disingkat QRIS, sebagai teknologi pembayaran. Nah, hipotesis penelitian
Hipotesis di sini adalah sebuah jawaban teoritis, jawaban sementara terhadap sebuah rumusan masalah penelitian dan belum merupakan jawaban empirik dengan dukungan data-data sementara tersebut. Selanjutnya, ya di sini bisa kita lihat hypothetical statement dan statistical hypothesis, perbedaannya dan penjelasannya. Contohnya, kalau hypothetical statement ini adalah misalnya seorang IT investment meningkatkan kinerja perusahaan. Dan pada statistical hypothesis kita memiliki contoh misalnya rata-rata pengunjung sebelum dan sesudahnya sama atau sama rata-rata jumlah customer sebelum dan sesudahnya sama. Selanjutnya. Ya, di sini juga ada tahap merumuskan hipotesis, di mana kita merumuskan hipotesis itu sendiri harus berdasarkan tujuan, riset problem, dan scope dari penelitian tersebut sendiri. Dari ketiga ini kita gabungkan, jika kita sudah mendapatkan 3 poin ini, maka kita dapat membentuk sebuah kesimpulan dari sebuah penelitian. Selanjutnya, ya di sini ada sebuah dataannya, penelitian yang tidak memerlukan hipotesa. Di sini contoh-contoh penelitian yang tidak memerlukan sebuah hipotesa, yaitu penelitian eksploratif, penelitian yang bersifat kualitatif, dan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan penelitiannya sendiri. Selanjutnya. Kemudian di sini ada manfaat penggunaan hipotesa, antara lain untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji kebenarannya, untuk membantu dalam memilih metode analisa data, dan sebagai pedoman dalam menarik sebuah kesimpulan. Selanjutnya. Ya, di sini ada 3 bentuk hipotesa, yang dimana ada hipotesa penelitian, hipotesa statistik, dan hipotesa operasional. Selanjutnya. Ya, mungkin sekian itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 1, jika ada pertanyaan, silakan. Aku kembalikan ke Raisa. Terima kasih. Kami dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan dari yang lain? Oke, kalau begitu karena tidak ada pertanyaan, kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan lanjutan bisa di kolom chat tadi juga. Terima kasih. Ya, sebelumnya ini PPT-nya kelihatan nggak? Terlihat. Ya, oke. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kami dari kelompok 2 yang
menerangkan tentang literatur review dan desain penelitian. Kami beranggotakan Muhammad Irfan, Dina Rifa, Bangga Saunidayat, Muhammad Rian Fadela, saya sendiri, Maimunah, Muhammad Fauzan Nafis, Muhammad Meftah, Muhammad Faros, Awariul, dan Muhammad Maulida. Dan kebetulan yang ada di room ini cuma saya sendiri dan juga Muhammad Fauzan Nafis. Ya, selanjutnya mungkin bisa kepada Bang Fauzan. Ya, terima kasih. Next. Literatur review adalah uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan sebagai landasan kegiatan penelitian untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas dari perumusan masalah yang ingin diteliti. Sumber lain juga mengatakan literatur review adalah analisa berupa kritik dari penelitian yang sedang dilakukan terhadap topik khusus atau pertanyaan terhadap suatu bagian dari keilmuan. Next. Masuk ke metodenya. Yang pertama adalah systematic literatur review, merupakan cara sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, mengintegrasikan, dan menyajikan temuan dari berbagai studi penelitian pada pertanyaan penelitian atau topik yang menarik. Sesuai dengan namanya, literatur review dengan metode ini dilakukan secara sistematis atau berurutan dari yang paling dasar ke yang paling kompleks. Kemudian traditional review adalah metode tinjauan pustaka yang selama ini umum dilakukan oleh para peneliti. Dan hasilnya banyak ditemukan pada survei paper yang ada. Paper-paper inilah yang direview dipilih sendiri oleh para peneliti pada topik penelitian dan dipilih berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh peneliti tersebut. Kemudian systematic mapping study adalah metode literatur review yang sistematis dengan menggunakan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemilihan paper tidak dilakukan secara subjektif oleh peneliti, akan tetapi menggunakan protokol dan filter yang telah ditetapkan di awal. Lanjut. Next. Kemudian cara membuat sebelumnya. Oke. Review. Manfaat pertama adalah dari kegiatan literatur review itu adalah bisa memperdalam pengetahuan, khususnya dari bidang keilmuan yang telah dipelajari. Karena setiap sumber referensi memberikan ilmu dan wawasan baru bagi pembacanya. Literatur review juga bermanfaat sebelumnya yang relevan, sehingga bisa tahu apakah topik penelitian atau topik karya tulis yang diambil sudah pernah diteliti sebelumnya atau tidak. Kemudian melakukan literatur review juga bermanfaat untuk mengetahui apa saja yang berkembang di sebuah bidang keilmuan. Misalnya saja di bidang kesehatan. Pada tahun sekian mulai ditemukan mesin X-ray. Di tahun sekian ada mesin CT scan. Di tahun sekian ada mesin MRI, dan seterusnya. Kemudian memperjelas masalah yang diteliti. Saat menyusun karya tulis ilmiah maupun melakukan penelitian, maka akan mengangkat topik. Topik ini pada dasarnya adalah masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. Melakukan literatur review bisa membantu memperjelas masalah yang diteliti sehingga bisa memberi batasan agar tidak meluas. Literatur review juga membantu membaca banyak literatur terkini, dan hal ini bisa membantu mengetahui metode penyelesaian masalah terkini juga. Artinya, setiap masalah yang sudah diteliti, ada penyelesaiannya. Penyelesaian ini bersifat baru atau modern, yang tentu belum semua orang mengetahui dan menerapkannya. Ya, kemudian materi desain penelitian akan dibawakan oleh Rehan. Maaf. Cara membuat literatur review.
Yang pertama, mencari literatur yang relevan. Tahapan yang pertama adalah mencari literatur yang relevan atau sesuai dengan topik penelitian maupun karya tulis ilmiah yang diusung. Misalnya, mencari buku, jurnal, dan literatur jenis lainnya yang sekiranya relevan dengan topik. Kedua, memilih sumber spesifik. Tahap selanjutnya adalah membaca semua literatur yang sudah dikumpulkan. Selama proses membaca, kita menentukan literatur mana saja yang spesifik membahas topik yang relevan tadi. Tujuannya adalah untuk menghapus literatur yang ternyata isinya kurang sesuai, kurang lengkap, dan ada kekurangan jenis lainnya. Ketiga, mencatat dan informasi yang diperoleh dari literatur yang sudah dipilih. Data inilah yang nantinya akan digunakan untuk menyusun isi literatur review, sekaligus yang akan digunakan untuk menyusun karya tulis ilmiah atau menjadi dasar penelitian yang dilakukan. Bentuk identifikasi ini bisa berupa pandangan, daftar teori, mencari ketidaksamaan, meringkas, dan lain sebagainya. Keempat, membuat kerangka. Tahap selanjutnya dalam membuat literatur review adalah membuat kerangka. Diketahui bahwa literatur review memiliki beberapa bagian atau struktur, dimulai dari pembuka, kemudian isi, dan ditutup dengan kesimpulan. Adanya kerangka membantu menyusun literatur review yang sistematis, sehingga mudah dipahami dan tentunya enak dibaca. Kelima, dan yang terakhir, mulai menyusun literatur review. Tahap terakhir adalah mulai menyusun literatur review itu sendiri. Isi literatur review disesuaikan dengan semua data yang berhasil didapatkan dan diringkas selama proses membaca dan melakukan analisa. Kemudian materi desain penelitian akan dibawakan oleh Raihan. Ini bisa dibaca. Ini di skip aja, Ray. Dibaca aja. Ini bisa dibaca ya. Bentar, nge-lag. Ya, kemudian saya lanjutkan ke bagian desain penelitian. Definisi desain penelitian. Desain penelitian adalah rangkaian prosedur dan metode yang dipakai untuk menganalisis dan menghimpun data untuk menentukan variabel yang akan menjadi topik penelitian. Selain pengertian tersebut, juga bisa didefinisikan sebagai strategi yang dilakukan peneliti untuk menghubungkan setiap elemen penelitian dengan sistematis sehingga dalam menganalisis dan menentukan fokus penelitian menjadi lebih efektif dan efisien. Jenis desain penelitian ada 4. Yang pertama ada eksperimental, yaitu penelitian yang di dalamnya melibatkan manipulasi terhadap kondisi subjek yang diteliti. Kemudian yang kedua ada survei, di mana penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Seterusnya ada longitudinal, di mana penelitian sosial yang membandingkan perubahan subjek penelitian setelah periode waktu tertentu. Dan terakhir, yang keempat adalah studi kasus, penelitian yang mengedepankan survei dan proses historis sebagai jalan untuk penjelasan yang bersifat kausalitas. Kemudian ada contoh desain penelitian. Contoh untuk kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik kualitas keterkaitan antar kegiatan. Seterusnya untuk eksperimen. Eksperimen dalam penelitian sosial sering digunakan untuk menemukan aspek penyebab fenomena sosial. Ya, seterusnya ada juga contoh kuantitatif, yaitu peneliti sosial umumnya menerapkan desain eksperimental untuk melakukan penelitian kuantitatif.
Penelitian kuantitatif bisa dipergunakan guna membandingkan kelompok yang diperlakukan sebagai subjek eksperimen dan kontrol penelitian pada karya ilmiah secara umum. Mayoritas contoh makalah menggunakan metode kualitatif. Ya, mungkin itu saja dari kami. Apakah ada pertanyaan? Sudah beres. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya tutup aja. Bisa nanti ya di lain waktu. Kemudian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul teknik dan instrumen dalam penelitian serta penelitian di bidang ilmu komputer. Kemudian adapun anggota kami ada banyak. Di sini perwakilannya ada Denny Kurnia dan ada Rabia Tunisa. Nah, adapun materi topik yang akan kami bawa itu ada 6, ada instrumen, wawancara, kuesioner, merancang kuesioner, research areas coverage, dan penelitian di bidang CS, IS, atau IT. Nah, namun sebelum kita masuk di materi, maka kita bahas dulu tentang metodologi penelitian, bahwasanya itu adalah merupakan operasionalisasi dari cara untuk menemukan atau menyusun pengetahuan, memerlukan kajian atau pemahaman tentang metode-metode ke arah pelaksanaan penelitian, sehingga perlu dibedakan antara metode dan teknik. Secara keilmuan, metode dapat diartikan sebagai cara berpikir, sedangkan teknik diartikan sebagai cara melaksanakan hasil berpikir. Nah, maka pada tahapan ini, pada tahapan metodologi penelitian, seorang peneliti itu harus melakukan identifikasi alat atau tools apa yang sesuai untuk mengambil data dalam hubungannya dengan tujuan penelitiannya. Nah, maka yang pertama, adapun tekniknya itu, yang pertama adalah instrumen. Nah, pengertian daripada instrumen itu sendiri adalah alat bantu yang digunakan dalam pengambilan data untuk kemudian peneliti ini menganalisa hasil penelitian yang dilakukan pada langkah penelitian selanjutnya. Nah, maka pada prinsipnya instrumen penelitian ini memiliki ketergantungan dengan data-data yang dibutuhkan, sehingga setiap penelitian itu terkadang instrumen yang digunakan juga berbeda-beda. Nah, beberapa alasan kenapa sih orang tuh pakai instrumen dalam penelitiannya. Yang pertama adalah instrumen itu dapat membantu memperoleh data atas dasar kondisi yang memang telah diketahui. Yang kedua, membatasi lingkungan atau ruang lingkup dengan cara tertentu. Kemudian dan yang ketiga, dapat membuat informasi yang dapat direkam secara permanen untuk dianalisa di masa yang akan datang. Karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwa penelitian itu terkadang bisa berkembang dan bisa dianalisa lagi selanjutnya untuk kemudian dijadikan penelitian. Nah, sehingga kalau misalnya ada datanya sudah maka itu akan lebih mudah untuk dikembangkan. Nah, kemudian kriteria instrumen yang baik. Alat ukur atau instrumen tadi yang baik itu harus memenuhi 2 syarat, yaitu harus diuji secara kredibilitas dan secara reliabilitas. Nah, suatu alat ukur yang tidak reliable atau tidak valid akan menghasilkan kesimpulan yang bias, kurang sesuai dengan yang seharusnya, dan akan memberikan informasi yang keliru mengenai keadaan subjek atau individu yang dikenal tes itu. Nah, maka ketika kita itu mau melakukan pengambilan data, instrumen yang kita pakai itu harus diuji dulu kredibilitasnya dan reliabilitasnya agar hasilnya tuh tidak bias atau enggak abu-abu lah bahasanya. Nah, kemudian langkah-langkah penyusunan instrumen penelitian. Adapun langkahnya, menurut M. Mustari dan M. T. Rahman, diantaranya adalah 1. Mendaftar variabel-variabel apa yang ingin kita kaji. Yang kedua, mengestimasi cara menganalisa data. Ketiga, menyimak daftar variabel. Keempat, menggunakan bahasa dan perkataan yang sesuai. 5, melakukan ujian pra-penelitian. Dan yang keenam, merekonstruksi instrumen. Itu yang pertama. Yang kedua,
adalah, oh ya, bukan yang kedua, ini salah satu dari adalah dengan melakukan penelitian sosial adalah metode survei. Metode survei merupakan salah satu bentuk penelitian yang melibatkan manusia untuk memperoleh informasi. Untuk itu maka perlu disusun satu instrumen penelitian, yaitu kuesioner atau daftar pertanyaan dan panduan wawancara atau interview guide. Nah, wawancara secara harfiah memiliki arti tanya jawab yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yaitu narasumber dan pewawancara. Tujuannya untuk mendapatkan jawaban atau keterangan yang akan diolah dalam penelitian. Caranya itu bisa langsung dan juga bisa dengan cara media lain. Kalau misalnya langsung, maka langsung ketemu dan langsung ditanyakan, langsung memberikan daftar pertanyaan kuesioner tadi. Dan kalau misalnya dan bisa juga secara tidak langsung atau dengan media lain kayak Google Form, email, video, dan lain-lain. Nah, adapun fungsi daripada wawancara itu, yang pertama menghindari kesalahan informasi atau data yang simpang siur, kemudian juga memperoleh informasi secara komprehensif, akurat, jujur, dan mendalam, mendapatkan informasi dan data yang subjektif serta berimbang, dan yang terakhir adalah membantu untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan. Adapun teknik-tekniknya itu dibagi menjadi 3, ada yang terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur sama sekali. Yang pertama, wawancara yang terstruktur itu merupakan wawancara yang memang pertanyaannya sebelumnya itu sudah disiapkan. Kalau misalnya semi struktur, mirip dengan sebelumnya, wawancara semi struktur juga menggunakan panduan wawancara yang sudah disiapkan. Bedanya, panduan wawancara yang digunakan juga dikembangkan sehingga menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih luas dan tidak hanya fokus pada yang sudah ada. Jadi kalau misalnya bedanya terstruktur dan semi terstruktur, di semi ini dia lebih dikembangkan pertanyaannya, tidak terpaku pada yang telah dibuat. Yang ketiga adalah tidak terstruktur. Yang tidak struktur ini ya wawancara bebas aja, peneliti nggak punya panduan wawancara tertentu. Nah, adapun jenis-jenisnya ada 3 juga, ada wawancara seleksi atau screening interview, yaitu wawancara yang dilakukan untuk memilih orang atau kandidat yang paling qualified untuk masuk ke tahap seleksi selanjutnya. Kemudian ada wawancara dengan menggunakan media elektronik seperti audio tape atau telepon, yaitu wawancara yang langsung dilakukan dengan menggunakan media telepon. Wawancara ini biasanya dilakukan bila masih ada hal yang ingin ditanyakan langsung kepada pihak responden. Kemudian ada wawancara kelompok, yaitu wawancara yang dilakukan pada 2 atau lebih pewawancara sekaligus pada waktu yang sama. Nah, dalam pengumpulan data kualitatif melalui wawancara terdapat 3 pendekatan. Yang pertama adalah wawancara percakapan informal, kemudian ada pendekatan pedoman wawancara umum, dan yang ketiga wawancara terbuka yang dibakukan. Nah, wawancara percakapan informal adalah wawancara yang sepenuhnya didasarkan pada susunan pertanyaan spontan ketika berinteraksi langsung, khususnya pada proses observasi partisipatif di lapangan. Pada saat wawancara melalui percakapan informasi berlangsung, kadang orang yang diwawancara itu nggak tahu. Nah, jadi di dalam wawancara percakapan informal ini, dia langsung spontan aja dan bahasanya tuh nggak beristilah. Jadi orang tuh bahkan orang yang diwawancara nggak tahu bahwa kita sedang melakukan wawancara. Nah, yang kedua itu adalah wawancara umum. Itu jenis wawancara yang menggariskan sejumlah isu yang harus digali. Jadi isunya itu sudah ditentukan duluan, isu tentang apa sih yang mau kita gali. Nah, kalau misalnya yang ketiga, wawancara terbuka yang dibakukan itu tuh sudah ada pertanyaannya, meliputi seperangkat pertanyaan yang secara seksama disusun dengan isu yang sesuai dengan urutan dan kata-kata yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi kalau di wawancara terbuka ini, kata-katanya itu sudah disusun, pertanyaannya juga sudah disusun. Nah, contoh panduan. Contohnya, apakah ide pembuatan produk dan apakah cita rasa produk. Yang ketiga, kuesioner.
Pengertiannya, kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang diajukan pada seorang responden untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti. Bisa diartikan juga sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Kuesioner cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup dan terbuka. Kuesioner dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet. Nah, ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya tidak memerlukan kehadiran peneliti. Kalau wawancara tadi kan kita mau nggak mau harus datang ke sana. Nah, tapi kalau kuesioner ini nggak harus. Yang kedua, dapat dibagikan secara serentak. Misalnya kalau misalnya hari ini kuesioner yang sering kita lihat itu pakai Google Form, itu langsung disebar kemana-mana. Kemudian fleksibel, tergantung kapan responden itu mengisi. Kemudian dapat dibuat anonim tanpa nama sehingga responden nggak malu menjawabnya. Kemudian pertanyaan dapat distandarkan atau homogen. Nah, itu kelebihannya. Tapi juga ada kelemahannya. Yang pertama, responden sering tidak teliti, sehingga ada yang terlewatkan. Kemudian responden sering tidak jujur dalam menjawab, sembarang-sembarang aja responden mengisinya. Kemudian validitas jawaban responden sukar diukur kebenarannya. Yang lewat pos dan itu kelebihan dan kekurangannya. Prinsipnya pengumpulan kuesioner yaitu isi dan tujuan pertanyaan, kemudian ada bahasa yang digunakan, ada tipe dan bentuk pertanyaan, kemudian ada pertanyaan tidak mendua, kemudian tidak menanyakan yang sudah lupa, pertanyaan tidak menggiring, pertanyaan panjang pertanyaan, kemudian urutan pertanyaan, kemudian prinsip pengukuran dan penampilan fisik angket atau kuesioner itu sendiri. Nah, kemudian jenis-jenisnya ada yang diisi langsung oleh responden, ada yang dan juga ada yang melalui email. Kalau diisi langsung itu jenis kuesioner yang diisi dengan jenis kuesioner yang pertama dapat dengan baik dilakukan jika peneliti maupun responden punya waktu yang cukup untuk menuliskan jawabannya pada saat kuesioner diajukan. Kalau misalnya enggak, bisa pakai email atau telepon yang di bawah ini. Nah, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Denny Kurnia. Kepada Denny dipersilahkan. Ya, selanjutnya di sini yang keempat yaitu merancang sebuah kuesioner. Next. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, kuesioner merupakan salah satu alat yang paling penting untuk pengambilan data. Untuk membuat kuesioner bisa dilihat dari sisi format pertanyaan maupun model jawaban yang diberikan. Dalam pembuatan kuesioner ini, terlebih dahulu perlu diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum disebarkan pada responden. Hal ini berguna untuk melihat apakah pertanyaan atau pernyataan yang tidak dimengerti oleh responden. Suatu kuesioner dikatakan valid atau sahih jika kuesioner itu mampu mengukur apa yang sebenarnya ingin diukur. Kuesioner yang terandal atau reliable merupakan kuesioner yang secara konsisten bisa menangkap jawaban responden. Next. Metode yang sering digunakan untuk memberikan penilaian terhadap validitas kuesioner adalah korelasi produk momen atau momen produk correlation, person correlation, dan person correlation antara skor setiap butir pertanyaan dengan skor total, sehingga sering disebut sebagai inter-item total correlation. Dan di situ ada rumusnya, bisa dilihat di situ ada sigma n sigma X dikurang XIJ dikurang XI dikali TJ dikurang T dibagi akar sigma XIJ dikurang XI pangkat 2 dikali sigma TJ dikurang T pangkat 2. Di situ ada penjelasannya. XI yaitu skor responden ke J pada butir pertanyaan I. XI rata-rata skor butir pertanyaan I. Kemudian TJ sama dengan total skor seluruh pertanyaan. Kemudian T ada rata-rata total skor, kemudian RI adalah korelasi antar butir pertanyaan ke satu dengan total skor. Next. Nah, berikut adalah tabel yang digunakan untuk menggunakan rumus tersebut.
Di sini ada pertanyaan 1 sampai pertanyaan ke K, kemudian ada total skornya. Lalu dibuat ke rumus yang tadi. Oke, next. Kemudian berikut ini adalah beberapa format pertanyaan yang biasanya tercantum dalam kuesioner. Pertanyaan langsung atau pertanyaan tidak langsung. Contoh pertanyaan langsung itu bagaimana Anda menghadapi resistensi pekerja untuk menerima perubahan akibat implementasi ERP. Kemudian ada pertanyaan tidak langsung, yaitu dengan adanya penerapan ERP di perusahaan Anda, sedikit banyaknya akan mempengaruhi resistensi para pekerja yang ada pada perusahaan Anda. Bagaimana cara Anda mengatasinya? Oke, next. Pertanyaan khusus atau pertanyaan umum. Pertanyaan khusus berisikan hal-hal yang khusus terhadap responden yang menyebabkan responden menjadi sadar atau tergugah, sehingga yang bersangkutan akan memberikan jawaban yang kurang jujur. Sedang pertanyaan umum biasanya berisikan informasi yang dicari dengan cara tidak langsung dan secara umum, sehingga responden tidak begitu menyadarinya. Oke, next. Kemudian pertanyaan tentang fakta atau pertanyaan tentang opini. Dan pertanyaan tentang opini. Pertanyaan tentang fakta, apakah yang mendorong perusahaan tempat Anda bekerja memilih SAP sebagai pendukung operasi perusahaan? Yang kedua, contohnya itu modul-modul apa saja yang diimplementasikan di perusahaan tempat Anda bekerja. Kemudian pertanyaan tentang opini, yaitu contohnya berdasarkan pengalaman Anda, bagaimana implementasi ERP di Indonesia. Kemudian menurut Anda, apakah kesuksesan implementasi ERP dipengaruhi oleh dasar atau kecilnya customization? Oke, materi selanjutnya itu research areas coverage. Nah, di sini ada sebuah skema atau gambar, yaitu di sini hanya menjelaskan sebuah ruang lingkup, sebuah riset area. Di situ ada topik yang berada di luar area, yaitu bahan mentah, produk, dan proses produksi. Di situ tidak terhitung dalam riset area. Jadi riset area di sini terdapat 3 topik inti, yaitu ada topik inti, ada topik kolaborasi, dan hubungan antar topik. Ketiganya itu hanya menjelaskan bagian-bagiannya saja. Misalkan hubungan antar topik itu misalkan analisis itu bagian dari hubungan antar topik, dan selanjutnya sampai ke topik inti. Dan itu merupakan ruang lingkup sebuah riset area. Begitu. Oke, next. Penelitian dalam bidang ilmu komputer seringkali menggunakan desain eksperimental. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui metodologi yang tepat untuk membantu penelitian yang dilakukan dalam bidang ilmu komputer. Selain itu juga perlu adanya pendekatan ilmiah untuk memunculkan pengetahuan baru. Di dalam riset computer science, information system, dan IT ada dua pendekatan yaitu science dan engineering. Engineering approach arahnya untuk membangun suatu produk, sedangkan pendekatan science arahnya untuk new knowledge. Oke. Berikut adalah contoh dari beberapa tema penelitian yang sering digunakan dalam bidang ilmu komputer. Di sini ada contohnya tema dalam pemrosesan teks, tema dalam sistem informasi, tema dalam temu kembali informasi, tema dalam grafika komputer, tema dalam pengolahan citra, tema dalam teknik perangkat lunak. Kemudian ada contoh dari di bidang teknologi informasi. Contohnya proses dan manajemen rekayasa perangkat lunak, perencanaan strategi sistem informasi, spesifikasi dan prasyarat perangkat lunak, dan perencanaan infrastruktur teknologi informasi. Metodologi dalam information system atau TI dibutuhkan untuk mencatat secara lebih cermat dan teliti, menyediakan metode yang sistematik sehingga lebih efektif, menyediakan sistem informasi yang tepat dan dapat diterima atau cocok, sehingga sistem menghasilkan sistem yang baik dan mudah digunakan. Sistem dapat dipercaya, memberikan indikasi terhadap perubahan lebih awal untuk proses pengembangan, memberikan sistem yang bisa mempengaruhi pengguna sistem tersebut. Dan materi yang terakhir yaitu penelitian di bidang computer science, information system, dan teknologi informasi. Oke, next. Yang pertama yaitu penelitian di bidang ilmu komputer.
Seperti yang sudah dijelaskan tadi, tema dalam penelitian ilmu komputer yaitu ada tentang pemrosesan teks, sistem informasi, temu kembali informasi, information retrieval, grafika komputer, pengolahan citra, dan teknik perangkat lunak. Masalah-masalah yang diteliti yaitu bagaimana mengembangkan sistem temu kembali citra yang mampu merepresentasikan salah satu atribut tingkat tinggi yaitu sensasi yang ditimbulkan citra. Bagaimana menghasilkan klasifikasi pengenalan pola dalam citra yang lebih akurat untuk mengatasi data yang redundan atau berulang. Kemudian bagaimana penyusunan bahasa spesifikasi atau lingu sebagai alternatif solusi dalam bahasa pemrograman yang dipakai untuk mengimplementasi sistem perangkat lunak. Next. Kemudian metodologi yang digunakan berupa teknik perhitungan histogram. Kembali. Gunakan juga menggunakan rumusan sensasi menurut teori Eaton dimodelkan dengan teori fuzzy untuk optimasi pemilihan data tereduksi berdasarkan nilai maksimum projection index yang dihasilkan. Maka digunakan metode skewness dan kurtosis sebagai projection index-nya. Kemudian metodologi sistem atribut grammar atau UUAG yang merupakan hasil pengembangan Universitas Utrecht dengan berbasis bahasa pemrograman Haskell. Oke, next. Kemudian contoh penelitian yang dilakukan yaitu sistem temu fuzzy citra untuk representasi sensasi berbasis teori fuzzy, perbandingan reduksi data citra hyperspektral dengan projection pursuit, dan prinsipal komponen. Kemudian pengembangan penerjemah lingu ke Java dengan atribut grammar. Next. Kemudian yang terakhir. Kemudian terakhir. Sampai mana tadi ya? Kembali. Ya, sampai sini dah. Kemudian yang selanjutnya itu penelitian di bidang teknologi informasi. Oke, next. Contoh masalahnya yaitu bagaimana proses bisnis operasional di industri penyedia layanan TI. Bagaimana proses bisnis yang terdapat pada modul distribusi perangkat lunak ERP dari Industrial dan Financial System AB atau IFS. Kemudian implementasi penggunaan sistem core banking agar penerimaan oleh pengguna akhir dapat meningkat. Contoh judul penelitiannya itu perancangan tata kelola teknologi informasi di institusi pemerintah pada aspek pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya, penerapan metode informasi economics dalam mengkaji penerapan tax information center guna meningkatkan efisiensi pada organisasi pemerintah, studi kasus Dirjen Pajak RI. Kemudian formula service level agreement dalam menyelenggarakan TI, sebuah studi kasus instansi pemerintah. Kemudian studi kepuasan pengguna akhir terhadap sistem core banking pada Bank XYZ. Kemudian ya, pemetaan dan perbaikan proses bisnis pada kegiatan operasional di industri penyedia lahan TI studi kasus PT XYZ. Oke, itu saja materi dari kami. Jika ada yang ditanyakan bisa lewat chat atau lewat WA. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terlihat.
Ya, next. Contoh analisa kualitatif. Ya, contoh analisa kualitatif, seseorang dari bagian marketing melakukan analisis penelitian tentang tingkat kepuasan konsumen dari produk sebuah perusahaan. Maka peneliti tersebut dapat melakukan analisis data dengan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa konsumen terkait kepuasan produk tersebut. Peneliti dapat mengajukan pertanyaan terbuka seperti, seberapa puaskah Anda dengan produk perusahaan kami, atau seberapa lama Anda telah menggunakan produk kami, dan lain sebagainya. Lalu peneliti tersebut dapat melakukan analisis menggunakan analisis naratif untuk mendapatkan transkrip verbatim. Contohnya adalah, konsumen tidak suka produk yang terlalu ribet untuk digunakan, konsumen lebih suka produk yang ergonomis, konsumen lebih suka produk dengan desain yang simpel dan modern. Dari hasil analisis tersebut akan didapatkan kesimpulan tentang produk apa yang dapat memenuhi kepuasan konsumen. Next. Next story. Ya. Kemudian penelitian kualitatif tentang praktik mikro selebriti di Instagram. Peneliti mewawancarai beberapa selebgram yang sedang naik daun. Salah satu pertanyaan yang diajukan peneliti adalah, bagaimana selebgram mempersepsikan followersnya? Setelah data terkumpul, kita mendapati transkrip verbatim sebagai berikut. Followers itu sangat penting karena tampaknya kita bukan apa-apa, seperti artis tanpa penonton. Followers itu penting untuk berinteraksi. Ia yang menilai penampilan kita bagaimana, postingan kita bagaimana, seperti penonton yang menilai artis kesukaannya. Followers itu penting karena itu nilai jual kita. Tanpanya kita tidak bisa menghasilkan uang. Dari hasil penelitian di atas, kita menemukan bahwa ternyata sebagai fans, melainkan sebagai konsumen, image yang bisa menguntungkan secara finansial. Next. Yang kelima, tahapan pengumpulan data kualitatif. Next. Teknik pengumpulan data kualitatif. Untuk melakukan perlu melakukan pengumpulan data. Dan untuk menghasilkan data yang sesuai diperlukan teknik khusus untuk melakukan pengumpulan data yang sistematis. Karena data kualitatif biasanya dilakukan untuk mengetahui permasalahan secara mendalam. Maka dalam data kualitatif terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang paling umum digunakan, yaitu wawancara mendalam, fokus group discussion, dan study dokumen. Next. Nah, untuk observasi itu caranya pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan penginderaan. Observasi dilakukan mendapatkan gambaran yang lebih nyata dan detail mengenai suatu kejadian. Kemudian wawancara mendalam, teknik pengumpulan datanya dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau informan terkait topik penelitian secara langsung. Kemudian tahapan pada wawancara itu ada memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan, menjelaskan materi wawancara, dan mengajukan pertanyaan. Next. Kemudian untuk fokus group discussion, teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mengadakan diskusi bersama beberapa responden mengenai topik penelitian untuk mengetahui pandangan atau pemahaman mereka. Kemudian pada study dokumen, itu teknik pengumpulan datanya dengan cara mengkaji dokumen-dokumen terkait topik penelitian. Dokumen tersebut berupa surat, arsip foto, notulen rapat, jurnal, buku harian, dan lain-lain. Next. Nah, kemudian ada tujuan analisa kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif dirancang untuk mengungkapkan makna yang menginformasikan tindakan atau hasil yang biasanya diukur dengan penelitian kuantitatif. Jadi, peneliti kualitatif menyelidiki makna, interpretasi, simbol, serta proses dan hubungan kehidupan sosial. Kualitatif, menurut Samhi Setiawan 2020, menemukan makna sebagai bagaimana seseorang memberikan makna atas sesuatu, baik berupa aktivitas, konsep, pertanyaan, atau yang lain. Kemudian menguraikan dan menjelaskan konteks yang melingkupi suatu kondisi atau peristiwa untuk menjelaskan bahwa suatu tindakan itu tidak bisa dipisahkan dari lingkungan yang ada. Kemudian menguraikan atau menggambarkan bagaimana suatu proses terjadi atau berlangsung.
tindakan apa yang terjadi, bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Kemudian menjelaskan alasan atau rasional mengapa seseorang melakukan sesuatu tindakan dengan cara tertentu. Next. Nah, itu sepertinya materi dari kelompok 4. Mungkin jika ada pertanyaan seperti biasa, bisa lewat chat atau bagaimana. Jadi mungkin langsung aja aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, tes, kedengaran nggak? Halo, ya. Terdengar. Jadi kami dari kelompok 5 membahas tentang metode penelitian, yaitu materinya adalah analisis penelitian kuantitatif. Ya. Selanjutnya, nah ini perwakilan dari kelompok 5, aku sendiri sama Helman, Novel Yusuf, sama Muhammad Ahmad Azhari. Ini beberapa anggota kelompok lainnya. Nah, untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Helman. Dipersilakan. Oke, yang pertama adalah analisis data. Analisis data berasal dari hasil pengumpulan data yang mana jika data yang terkumpul tidak dianalisis akan menjadikan data yang tidak bermakna, tidak berarti ataupun menjadi data yang mati. Oleh karena itu, analisis data ini berfungsi untuk memberi arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data tersebut. Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data, agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah sehingga bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Kegiatan dalam analisis data adalah yaitu pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis. Langkah terakhir tidak dilakukan. Next. Tujuan analisis data kuantitatif. Yang pertama, memahami apa yang terdapat di balik data yang digunakan, mengelompokkan dan meringkasnya menjadi sesuatu yang mudah dimengerti. Kemudian menemukan pola umum yang timbul dari data tersebut. Pola umum dalam bentuk simbol-simbol statistik yang dikenal dengan istilah notasi, variasi, dan koefisien. Seperti rata-rata, mu, jumlah atau sigma, taraf signifikansi atau alfa, koefisien korelasi atau rho, dan sebagainya. Yang kedua, penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Tujuannya untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Next. Selanjutnya ada metode analisis data penelitian kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif bergantung pada kemampuan untuk dapat menghitung secara akurat. Tidak hanya itu, metode ini juga memerlukan kemampuan untuk menginterpretasikan data yang sulit. Yang pertama ada analisis deskriptif. Analisis deskriptif dapat digunakan untuk mengolah data kuantitatif. Cara ini dilakukan untuk melihat performa data di masa lalu agar dapat mengambil kesimpulan dari hal tersebut. Metode ini mengedepankan deskripsi yang memungkinkan kamu untuk belajar dari hal lalu. Biasanya metode analisis jenis ini diaplikasikan pada data dengan volume yang sangat besar seperti data sensus misalnya. Analisis deskriptif memiliki dua proses yang berbeda. Di dalamnya berupa deskripsi dan interpretasi. Jenis metode ini biasa digunakan dalam menyajikan data statistik. Next. Yang kedua ada analisis regresi. Metode regresi adalah cara yang digunakan dalam membuat data prediksi dari tren masa depan. Metode ini dapat mengukur hubungan antara variabel dependen yang ingin diukur dengan variabel independen.
Meskipun cara ini membatasi karena hanya dapat memuat satu variabel dependen, tetapi dapat memiliki variabel independen yang tidak terbatas. Next. Yang ketiga, ada analisis faktor, merupakan teknik analisis yang berdasarkan dari data analisis regresi. Metode ini digunakan untuk menemukan struktur pokok yang dari kumpulan variabel-variabel. Metode ini berjalan dengan mencari faktor independen dari variabel yang dapat mendeskripsikan pola dan metode dari variabel dependen orisinnya. Next. Selanjutnya, ada prinsip analisis data. Dalam proses menganalisa data seringkali menggunakan statistika karena memang salah satu fungsi statistika adalah menyederhanakan data. Data dianalisa dan diperoleh informasi yang lebih sederhana. Hasil analisa terus harus diinterpretasi untuk mencari makna yang lebih luas hasil analisa. Kemudian selanjutnya Recording in progress. Nova. Oke, terima kasih dari Saudara Helman. Saya akan melanjutkan tentang proses analisis data penelitian kuantitatif. Nah, teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif itu menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Yang pertama yaitu statistik deskriptif. Adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Jadi dia melakukan secara deskripsi, mendeskripsikan dari data tersebut. Nah, selanjutnya itu ada fungsinya. Fungsinya itu mengklasifikasikan suatu data variabel berdasarkan kelompoknya. Masing-masing dari semula belum teratur dan mudah diinterpretasikan, maksudnya oleh orang yang membutuhkan informasi tentang keadaan variabel. Dua, fungsi dari statistik deskriptif adalah informasi sedemikian rupa sehingga data yang dihasilkan dari penelitian dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang membutuhkan. Nah, analisis statistik deskriptif itu dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu satu, analisis potret data, yaitu frekuensi dan presentasi. Yang kedua, analisis kecenderungan, sentral data. Nah, ini memuat nilai rata-rata, median, dan modus. Yang ketiga, analisis variasi nilai. Nah, ini memuat kisaran dan simpangan baku atau varian. Selanjutnya yaitu adalah statistik inferensial. Adalah teknik pengolahan data yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitiannya pada sejumlah sampel terhadap suatu populasi yang besar. Statistik inferensial meliputi statistik parametris dan non-parametris. Nah, yang parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau mengujinya untuk ukuran populasi melalui data sampel. Yang kedua yaitu non-parameter, tidak menguji parameter populasi tetapi menguji distribusinya saja. Nah, dalam statistik parametris menggunakan analisis data yang berupa interval dan data rasio. Kalau non-parametris, analisis data dibagi menjadi dua, yaitu data yang nominal dan ordinal. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah analisis data. Nah, secara garis besar pekerjaan analisis meliputi tiga langkah, yaitu pertama yaitu persiapan, yaitu memilih atau menyortir data sedemikian rupa sehingga hanya data yang terpakai saja yang ditinggal. Langkah persiapan bermaksud merapikan data agar bersih, rapi, dan tinggal mengadakan pengolahan lanjutan atau menganalisis. Kegiatan dalam langkah ini antara lain yaitu mengecek nama dan kelengkapan identitas pengisi. Kedua, mengecek kelengkapan data, yaitu artinya memeriksa isi instrumen pengumpulan data. Yang ketiga, mengecek macam isian data. Jika di dalam instrumen termuat sebuah atau beberapa item yang diisi tidak tahu atau kosongan atau isian lain yang bukan yang dikehendaki peneliti, padahal isian yang diharapkan tersebut merupakan variabel pokok, maka item tersebut perlu di-drop atau dihilangkan. Selanjutnya itu melakukan tabulasi. Kedua, memberikan skor atau scoring terhadap item-item yang perlu diberi skor, misalnya tes, pemilihan angket, berbentuk pilihan ganda, rating scale, dan sebagainya. Nah, memberikan kode-kode terhadap item yang perlu diberi skor, misalnya itu jenis kelamin.
laki-laki diberi kode 1, sedangkan perempuan diberi kode 0. Selanjutnya, yaitu penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Mengubah jenis data disesuaikan dan dimodifikasi dengan teknik analisis yang akan digunakan. Misalnya, 1, data interval diubah menjadi data ordinal dengan membuat tingkatan. Yang kedua, data ordinal atau data interval diubah menjadi data diskrit. Yang ketiga, memberikan kode atau coding dalam hubungan dalam pengolahan data jika akan menggunakan komputer. Nah, ini dalam sebagian besar dalam tampilan gambar, yaitu langkah-langkahnya dari pengumpulan data. Terus kita memverifikasi data, yaitu ngecek data tersebut apakah valid atau tidak. Nah, terus kita melakukan pengelompokan data, yaitu mengklasifikasinya datanya. Terus kita bisa membuat isi tabel-tabel tersebut. Nah, yang ini melakukan normalisasi dalam datanya. Yang keempat, ini melakukan cek konsistensi data antar tabel. Nah, ini maksudnya itu ketika dalam antar tabel itu apakah terjadi ambiguan kah atau tidak. Seperti jenis kelamin dimasukkan nama. Nah, itu kan tidak konsisten dalam data dalam tabel. Jadi perlu dicek. Yang kelima yaitu melakukan analisis masing-masing tabel. Jadi dalam hasil normalisasi yang sebelumnya itu dilakukan analisis. Jadi ada kedua, performanya apakah bagus, profilnya apakah sesuai dengan standar, dibandingkan. Nah, setelah dilakukan analisis, dia akan bisa berupa outputnya yang kesimpulan. Kita bisa membuat datanya itu berupa graf, dan kesimpulannya itu tabel yang sudah dibersihkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis analisis data kuantitatif. Nah, jenis-jenis analisis data kuantitatif itu A adalah analisis univariat, digunakan untuk penelitian suatu variabel. Analisis ini dilakukan terhadap penelitian deskriptif dengan menggunakan statistik deskriptif. Nah, jadi dia menggunakan variabel independen saja. Nah, yang B, analisis bivariat, digunakan untuk melihat hubungan dua variabel. Kedua variabel tersebut merupakan variabel pokok, yaitu variabel pengaruh bebas dan variabel terpengaruh tidak bebas. Variabel pengaruh ini biasanya disebut variabel X, dan variabel terpengaruh itu biasanya variabel Y yang terpengaruh. Nah, yang C itu adalah analisis multivariat. Sama dengan analisis bivariat, tetapi pada multivariat yang dianalisis variabelnya lebih dari 2. Tetap mempunyai 2 variabel pokok, bebas dan tidak bebas, atau independen dan independen. Variabel bebasnya memiliki sub-sub variabel. Jadi ada kelanjutan dari variabel-variabel pokoknya. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari presentasi dari kelompok kami. Kalau ada ditanyakan saja di kolom chat. Kalau tidak ada, saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Saya Novel Biuma Yusuf dan Helman menutup presentasi ini. Terima kasih. Sudah presentasi semua ya untuk semua kelompok ya? Sudah, Pak. Oke, kita kembali ke room utama ya. Ya, Pak. Recording in progress. Oke. Jadi materi sudah tersampaikan semua ya, sudah kita bagi-bagi.
sekarang tugasnya adalah dari semua yang dipaparkan oleh masing-masing kelompok tadi, tugas Anda membuat rangkuman ya, membuat rangkuman. Ini jadi individu, tidak kelompok lagi. Tidak kelompok lagi. Membuat rangkuman semua yang dipresentasikan dari awal sampai selesai. Nah, kemudian di dalam sub-sub materi tersebut, setidaknya ada pertanyaan dan jawaban, disertakan pertanyaan dan jawaban, minimal 5 pertanyaan per sub judulnya. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Minggu depan kita kuis ya. Permisi Pak, itu yang tadi pertanyaan tuh, itu maksudnya apa ya Pak? Membuat pertanyaan bersama jawaban. Oh, ini. Ya, di dalam itu kan per kelompok ada per materinya lagi kan? Nih. Nah, di setiap materi itu berikan 5 pertanyaan minimal. Nih Pak. Ya. Pertanyaannya itu ditaruh di apa rangkumannya itu Pak? Iya, betul. Ya, di setiap rangkuman ada pertanyaan 5, setiap rangkuman ada pertanyaan 5 gitu, setiap sub materinya. Terima kasih, Pak. Ya, misalnya jelaskan definisi metode penelitian, nah misalnya seperti itu untuk materi pertama kan gitu ya. Jadi pertanyaannya ini berupa esai ya, Pak? Esai ya, jangan multiple choice, esai semua. Oh, ini, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Dikumpul 2 hari sebelum minggu depan ya, 2 hari sebelumnya. Nanti ini saya langsung buat e-learning-nya untuk wadah kumpulnya. Jadi minggu depan kita sudah kuis. Ini tanggal berapa sih? Tanggal 17. Ini pertemuan keberapa kita? Ada yang ingat? Ini pertemuan ke-6. Rasanya pertemuan ke-6, Pak. Oh iya, berarti benar aja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Saya end all ya. Recording